Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ketenangan, itulah yang sering dirindukan oleh umat manusia. Ketenangan tidak bisa dibeli dengan harta, benda, atau pencapaian-pencapaian yang kita miliki. Ketika kita menghadapi satu pergumulan, kadangkala ketenangan itu tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan pada saat pagi hari ini, di dalam Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, dikatakan untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dan firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ini, kita ingat lagu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan Allah di dalam kehidupan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Ada hal yang menarik di sana, bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu menjadi batu keselamatan kita, Tuhan itu menjadi kota benteng kita sehingga kita tidak akan goyah. Kalau kita merenungkan pasal ini, Mazmur pasal yang ke-62 ini adalah ungkapan daripada Raja Daud. Ketika Raja Daud menikmati masa-masa pemerintahannya, dia menikmati apa yang dia dapat daripada Tuhan. Tapi ketika ada suatu hal yang tidak mengenakkan, ada suatu pemberontakan, yaitu pemberontakan daripada anaknya Absalom. Dia merasa ada hal yang hilang dalam kehidupannya, yaitu ketenangan. Tetapi ketika dia sadar bagaimana kehidupan daripada dia tidak lepas daripada pemeliharaan yang daripada Tuhan. Kalau kita melihat ayat ini, Mazmur pasal yang ke-62, bagaimana Allah itu memberikan rahmat-Nya yang luar biasa. Bagaimana Allah itu memberikan ketenangan di dalam kehidupannya. Bagaimana ketika Daud ini dekat kepada Tuhan, ada ketenangan yang luar biasa. Kalau kita melihat satu persatu, bukanlah firman Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada banyak janji yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah itu tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Ketika kita menghadapi badai apapun juga dalam kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita melihat satu persatu apa yang Daud lakukan semasa hidupnya, dia begitu dekat dengan Tuhan. Dan ketika dia menghadapi suatu permasalahan, dia tidak kehilangan yang namanya ketenangan. Dia tidak merasakan kehilangan yang namanya damai sejahtera. Karena apa? Dia mempunyai jaminan hidup yang luar biasa, yaitu Allah sebagai kota benteng yang luar biasa. Kalau kita melihat satu persatu ayat ini, kalau kita melihat hal yang luar biasa, bagaimana ketenangan itu dia dapat ketika apa? Dia datang kepada Tuhan. Ada hubungan yang luar biasa. Dikatakan hanya dekat Allah saja. Dia mempunyai hubungan intim beserta dengan Tuhan. Kalau kita membaca perjalanan kehidupan daripada Daud, dimanapun dia berada, dia senantiasa cari Tuhan. Dia mendirikan mezbah, dia memberikan korban persembahan dan sebagainya. Dan ketenangan itu dia dapat ketika apa, saudaraku? Dia sadar kehidupannya tidak lepas daripada kedekatannya atau keintimannya dengan Tuhan. Yang kedua, dia berserah kepada Tuhan. Bagaimana dia berserah? Dia percaya bahwa Allah adalah kota benteng kehidupannya. Dia mempunyai prajurit yang besar, dia mempunyai kerajaan yang besar, dia mempunyai fasilitas yang begitu luar biasa. Tetapi itu tidak membiarkan kehidupannya untuk mengandalkan semuanya itu. Tetapi dia sadar bagaimana kota bentengnya adalah Tuhan. Dan ketika dia menghadapi permasalahan yang begitu luar biasa, dia tahu siapa kota benteng. Di dalam kehidupan kita, kalau kita ingin mempunyai ketenangan yang daripada Tuhan,
Jadikan Tuhan itu sebagai kota benteng kita. Jadikan Tuhan itu andalan kita. Apa yang kita dapat dari Tuhan, apa yang Tuhan izinkan kita nikmati, fasilitas apapun juga, janganlah itu menjadi kota benteng kita. Tetapi kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Keintiman itu akan membuat kita sadar bagaimana apa yang kita dapat tidak bisa kita andalkan. Semua yang kita dapat ada batasnya. Manusia yang kita andalkan ada batasnya. Tetapi kota benteng kita yang sejati adalah Tuhan sendiri. Dan kalau kita melihat bagaimana pernyataan yang daripada Tuhan, ketika dia mendapat pergumulan, dia datang kepada Tuhan. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari pada saat pagi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang, kita membangun hubungan kita bersama dengan Tuhan. Karena apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Pada saat pagi hari ini, apa yang membuat saudara tidak tenang? Apa yang membuat saudara tidak ada damai sejahtera? Apa yang membuat saudara takut? Apa yang membuat saudara khawatir? Dekat kepada Tuhan, maka akan ada ketenangan, akan ada damai sejahtera, akan ada kelimpahan, bahkan ada terobosan dan jawaban doa yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini kami boleh ada, ini adalah anugerah yang daripada Engkau ya Tuhan. Ketika kami ya Tuhan diingatkan Tuhan, untuk kami mempunyai hubungan intim bersama dengan Engkau Tuhan. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Engkau saja Tuhan. Kami tenang Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan, ketika kami mempunyai pengalaman hidup yang tidak mengenakkan sekalipun Tuhan, kami tidak goyah Tuhan. Seperti Daud tidak goyah Tuhan. Tidak bergeser daripada pengharapannya karena dia dekat kepada Tuhan. Biarlah pengalaman daripada Daud ya Tuhan, dekat kepada Engkau menjadi pengalaman kami Tuhan. Untuk kami dekat kepada Engkau, kami merasakan ketenangan, kami merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan ketika kami menghadapi pergumulan sekalipun, kami tidak akan goyah. Iman kami tidak goyah, pengharapan kami tidak goyah. Tetapi kami akan melihat Tuhan, kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Karena kami intim, karena kami dekat kepada Engkau Tuhan. Memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala, memberkati ya Tuhan umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam masalah Tuhan akan nyatakan jawaban yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masuki hari ini dengan kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.